Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam acara Kerinduan Segala Zaman yang diselenggarakan oleh Advent Vision Media Ministry bersama saya Dr. Grace Rantung. Program Kerinduan Segala Zaman adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, yaitu suatu buku yang diilhamkan Tuhan dan telah mengubah kehidupan banyak sekali orang. Oleh karena buku ini khusus membahas tentang juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, para pendengar sekalian, pada beberapa saat ke depan kita akan menggali kebenaran-kebenaran yang luar biasa dari Alkitab dan dari buku Kerinduan Segala Zaman. Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Bila saudara memiliki komentar atau pertanyaan mengenai pembahasan pada saat ini. Para pendengar sekalian, bersama dengan saya saat ini telah hadir narasumber kita, Dr. Alvin Rantung. Shalom Dr. Alvin. Shalom Dr. Grace. Demikian juga kali ini saya ditemani oleh Adi Enji. Shalom Enji. Shalom. Dan juga saudara Kifli Kaparang. Shalom Kifli. Shalom Dr. Grace. Para pendengar yang budiman, saat ini kita akan membahas tentang bab yang ke-40 dari buku Kerinduan Segala Zaman dengan judul Satu Malam di Atas Danau. Kami persilakan Dr. Alvin untuk memberikan ringkasan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mempelajari buku Injil dari buku Matius pasal 14 ayat yang ke-22 dan 23, serta buku Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52, dan Injil Yohanes pasal 6 ayat 14 sampai 21, yang dirangkumkan di dalam buku Kerinduan Segala Zaman bab yang ke-40 dengan judul Satu Malam di Atas Danau. Marilah kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami berterima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang begitu indah bagi kami. Biarlah Roh Kudus-Mu akan menuntun kami ketika kami mempelajari akan kebenaran Tuhan yang begitu indah, yang akan mengubahkan kehidupan kami, tabiat kami, sehingga kami boleh memiliki tabiat seperti Yesus, yang sabar, rendah hati, dan lemah lembut. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sementara orang-orang banyak itu duduk di atas rumput yang terhampar pada petang hari di musim semi, ketika orang banyak itu sedang makan makanan yang telah disediakan Kristus, firman yang mereka dengar sepanjang hari itu sampai kepada mereka seperti sebagai suara Allah yang penuh kuasa. Mujizat penyembuhan yang telah mereka saksikan adalah mujizat yang hanya dapat dilakukan oleh kuasa ilahi. Tetapi mujizat ketul roti itu sangat menarik hati mereka, sehingga setiap orang yang ada di dalam rombongan itu semuanya berpendapat bahwa ini merupakan berkat yang sangat istimewa yang tidak ada taranya. Pada zaman Musa, Allah telah memberi makan bangsa Israel dengan roti mana di padang belantara. Dan siapakah gerangan orang ini yang telah memberi mereka makan pada hari itu melalui 5 roti dan 2 ekor ikan? Siapa dia? Orang inilah yang telah dikatakan lebih dahulu oleh Musa. Tidak ada kuasa manusia yang dapat menjadikan hanya dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang banyaknya, dan ada sisa 12 bakul. Orang-orang kemudian berkata satu dengan yang lain, benar-benar dia ini adalah nabi yang akan datang ke dalam dunia ini. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sepanjang hari keyakinan mereka itu lebih dikuatkan, dan peristiwa untuk memanggotai Yesus menjadi pemimpin mereka merupakan jaminan yang sudah lama dirindukan bahwa pelepas mereka ini sedang berada di depan mereka. Orang-orang banyak itu sangat berharap bahwa orang inilah yang akan menjadikan Yudea suatu firdaus di atas bumi, suatu negeri yang penuh susu dan madu. Bahwa Yesus ini akan memuaskan setiap kerinduan mereka. Yesus ini akan dapat menghancurkan kuasa orang-orang Roma yang sangat dibenci, yang sedang menjajah mereka.
Yesus ini dapat melepaskan Yehuda dan Yerusalem dan menjadikan kota ini dan bangsa ini menjadi bangsa yang termasyhur di atas dunia. Yesus ini dapat menyembuhkan tentara-tentara yang terluka bila mana mereka berada dalam pertempuran. Yesus ini pula dapat menyediakan perbekalan bagi seluruh bala tentara dan seluruh rakyat ketika mereka mungkin dikepung atau mengalami kesulitan makanan. Yesus ini pula yang dapat mengalahkan bangsa-bangsa dengan kuasanya dan memberikan kepada Israel suatu kekuasaan yang telah lama mereka rindu-rindukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam keadaan yang bersemangat ini, orang banyak itu sudah bersiap-siap untuk memahkotai Yesus menjadi raja. Mereka mau mengangkat dia menjadi pemimpin mereka. Dan mereka melihat bahwa Yesus tidak mengadakan usaha untuk menarik perhatian atau mendapatkan penghormatan bagi dirinya sendiri. Di dalam hal ini, mereka melihat Yesus sangat berbeda dengan para imam dan para penghulu-penghulu. Dan mereka khawatir kalau Yesus tidak akan pernah menuntut takhta Daud itu. Setelah mereka berunding bersama-sama, orang-orang banyak ini akhirnya bersepakat untuk mengangkat Yesus dengan paksa dan mengumumkan dia sebagai Raja Israel. Dan murid-murid juga bersatu dengan orang-orang banyak ini, menuntut bahwa pantaslah bahwa takhta Daud itu harus diwarisi oleh guru mereka. Murid-murid ini berkata, adalah karena kerendahan hati Kristus, maka ia menolak penghormatan yang semacam itu. Biarlah orang banyak yang meninggikan pelepas mereka itu. Biarlah para imam dan para pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi pada waktu itu dipaksa untuk menghormati Yesus yang datang, yang diselubungi dengan kuasa Allah ini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dengan penuh kerinduan, orang-orang banyak ini kemudian mengatur pelaksanaan maksud mereka. Tetapi kemudian Yesus melihat apa yang sedang terjadi, dan Yesus mengerti apa yang mereka tidak pahami. Apa yang akan terjadi sebagai akibat suatu pergerakan semacam itu. Saudaraku, hingga saat ini, para imam dan para pemimpin sedang memburu Yesus. Mereka berusaha untuk membunuhnya. Mereka menuduh dia menarik orang banyak dari mereka. Kekerasan dan huru-hara akan mengikuti usaha mereka untuk menempatkan Yesus di atas takhta ini. Sehingga pekerjaan kerajaan rohani akan terhalang. Yesus melihat pergerakan ini harus dengan segera diatasi. Kemudian Yesus memanggil para murid-muridnya dan menyuruh mereka untuk mengambil perahu mereka. Lalu mereka disuruh pergi ke Kapernaum dan meninggalkan Yesus dan orang-orang banyak itu. Dan belum pernah ada perintah seperti itu dari Kristus yang tampaknya begitu mustahil untuk dilakukan. Saudara-saudaraku, murid-murid yang telah lama mengharapkan suatu pergerakan yang populer ini untuk menempatkan Yesus di atas takhtanya. Mereka kesal, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka disuruh Yesus untuk pergi meninggalkannya. Orang-orang banyak pun demikian. Dengan kuasa, dengan wibawa yang Yesus berikan dan tunjukkan pada waktu itu, Yesus berkata kepada orang banyak ini untuk pergi dan tinggalkan dia sendirian di tepi danau itu. Saudaraku, ketika orang banyak itu bubar, Yesus benar-benar menunjukkan wibawanya. Orang-orang banyak yang tadinya sepertinya berusaha memaksa untuk mengangkat Yesus sebagai raja, mereka mundur, terkagum-kagum melihat sikap dan wibawa Yesus ini. Di saat mereka hendak menangkap dia, langkah kaki mereka terpaku, kegembiraan mereka lenyap dan dari wajah mereka. Dan di dalam rombongan itu, mereka mendapati bahwa Yesus yang penuh dengan kelembutan itu berusaha untuk tidak mau dipilih menjadi pemimpin mereka. Ketika Yesus ditinggalkan sendirian, Yesus pergi ke bukit, berdoa sendirian, berjam-jam lamanya. Ia berdoa kepada Allah Bapanya. Tapi doa itu bukan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk melihat kepentingan orang banyak. Kepentingan saudara dan saya, kepentingan manusia. Ia berdoa memohon kuasa untuk menyatakan kepada manusia sifat ilahi yang diberikan Bapa kepadanya sebagai tugasnya di atas bumi ini. Agar setan tidak membutakan pengertian mereka untuk memutarbalikkan pertimbangan-pertimbangan mereka. Di mana Yesus datang untuk menyatakan tabiat Bapa, untuk menjadi rendah hati, bukan untuk diangkat. Ada saatnya di mana Yesus akan jadi raja. Raja di atas segala raja ini. Ketika Yesus datang nanti pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Dr. Alvin untuk pembahasan bagian yang pertama dari bab yang ke-40. Ternyata perhatian Yesus yang terbesar adalah pertumbuhan kerohanian kita, bukan semata-mata pada berkat duniawi. Para pendengar sekalian, mari kita bertumbuh di dalam kerohanian kita melalui pengalaman
mempelajari kehidupan Yesus Sang Juru Selamat yang berbelas kasihan itu bersama kami Advent Vision Media Ministry. Kami berharap agar pendengar terus bergabung bersama kami dalam pembahasan bab yang ke-40 buku Kerinduan Segala Zaman. Bila ada komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk kami doakan, Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. sebelum kita mendiskusikan, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini. Stepping on the clouds, stepping, we'll see Jesus. Stepping on the clouds, we'll soon be home. Stepping on the clouds, He will greet us. Stepping on the clouds to my final home. One of these days, I'm gonna leave. One of these days, One of these days, I'm going home. I'm going home. I'm gonna take my final journey. my final journey. I'm gonna rest Neath heaven's blue dome. Well, I'll be Stepping on the clouds, we'll see Jesus rise to meet Him in the air. I'll be Stepping on the clouds, He will greet us all. The joy together we will share. I'm gonna leave this world behind me, going where the devil cannot find me. I'm going higher, 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 higher. Stepping on the clouds, stepping, we'll see Jesus. Stepping on the clouds, we'll soon be home. Stepping on the clouds, He will greet us. Stepping on the clouds to my final going home. past the moon, Going past the moon, the stars and the planets. the stars and the planets. I'm gonna walk on the Milky White Way. On the Milky White Way. When old When old Gabriel Gabriel gives a signal, gives the signal. I'm gonna leave. For heaven to stay. Well, I'll be Stepping on the clouds, we'll see Jesus rise to meet Him in the air. Stepping on the clouds, He will greet us all. The joy together we will share. I'm gonna leave this world behind me, going where the devil cannot find me. I'm going higher, 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 higher. Stepping on the clouds, I'll be stepping on the clouds, we'll see Jesus rise to meet Him in the air. Stepping on the clouds, He will greet us all. The joy together we will share. I'm gonna leave this world behind me, going where the devil cannot find me. I'm going higher, 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 higher. Stepping on the clouds, I'm going higher, 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 higher. Stepping on the clouds, stepping, we'll see Jesus. Stepping on the clouds, we'll soon be home. Stepping on the clouds, He will greet us. Stepping on the clouds to my final home. Baiklah pendengar yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan memasuki tahap untuk mendiskusikan apa yang telah dibahas tadi. Sedikit saya memberikan komentar. Kita mempelajari di dalam bab yang ke-40 ini, latar belakangnya adalah ketika Yesus baru saja membuat mujizat yang spektakuler yang kita semua tahu. Mujizat bagaimana Dia memberi makan 5.000 orang laki-laki, jadi sekitar kira-kira ada hampir sekitar 15.000 orang, dengan 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak lelaki yang tidak disebutkan namanya. Suatu mujizat yang begitu mengesankan bagi orang yang hadir pada saat itu, bahkan kita saat ini, yang sederhana akan tetapi sangat sesuai dengan kebutuhan. Sehingga akibat daripada mujizat yang dibuat oleh Yesus, maka timbullah suatu gerakan untuk menaikkan atau menobatkan Yesus sebagai Raja. Dan nampaknya sekarang seperti kalau kita ada pemilihan, ada tim sukses. Dan itulah kira-kira yang terjadi pada waktu itu. Dan saya tertarik dengan bagaimana Yesus dengan tegas menolak akan usaha orang banyak yang benar-benar 15.000 orang kalau kita bayangkan, dengan suatu upaya dan semangat yang besar untuk menaikkan Yesus sebagai Raja, untuk menobatkan Dia sebagai Raja. Akan tetapi dengan suatu kuasa dan karisma yang sangat besar, Yesus kemudian menghalangi dan boleh dikatakan Yesus tidak meluluskan permintaan. Bagaimana ini kita melihat dalam aplikasi kita, Dr. Alvin? Ya, kalau kita lihat aplikasi seperti sekarang ini, bahwa kecenderungan manusia adalah untuk
dipuja. Kecenderungan manusia itu untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Tetapi kalau itu sangat berhubungan dengan cinta diri kita, kesombongan kita, maka hal itu akan diberi makan justru. Ya, justru Yesus mau lagi datang ke dunia ini adalah untuk mengajar kita bagaimana kecenderungan berdosa kita yang sudah sombong, cinta diri ini, ya ingin selalu dipuji, ingin selalu mendapatkan kedudukan, ini harus dikalahkan gitu. Dan betul-betul Yesus melihat dia pada waktu melakukan mujizat ini, dia melihat orang banyak semua memiliki pada posisi yang sama. Dan tidak ada satupun yang tidak menentang hal itu gitu. Jadi artinya semua manusia pada itu betul-betul dalam konsep pengen agar mereka terbebas, kerinduan mereka agar mereka dipenuhi gitu. Tapi Yesus dia menyendiri dan berdoa berjam-jam adalah hanya untuk karena manusia yang demikian. Dia datang dengan kerendahan hati untuk mengajarkan bahwa dia datang kerajaan kasih karunia bukan untuk ditinggikan. Bahwa rencana Tuhan adalah datang untuk menyelamatkan kita dari dosa, dari kematian kekal. Sehingga itulah motif yang dia mau tanamkan. Tapi salah dimengerti oleh orang banyak pada waktu itu. Jadi kalau boleh dikata kita harus sangat berhati-hati dengan motif. Kadang kita berpikir bahwa motif kita itu benar, baik, karena mereka ingin, maksudnya orang banyak pada waktu itu memang udah dalam suatu kondisi yang sangat tertekan karena menjadi jajahan, rakyat jajahan ya. Jadi hati-hati sekali dengan motif. Seringkali kita akan berbeda dengan rencana Tuhan jika kita tidak murni motifnya, hanya semata-mata untuk kesenangan atau untuk kebebasan diri kita. Jadi kita harus mendoakan jangan sampai kita salah di dalam melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Tidak mudah tentu saja. Nah, Saudara Kifli punya pertanyaan, silakan. Terima kasih Dr. Grace. Saya tertarik dengan ada satu paragraf yang berkata bahwa pengharapan mereka yang telah lama dirindukan yang didasarkan atas suatu penipuan yang populer harus dikecewakan di dalam suatu cara yang amat menyakitkan dan hina. Nah, saya tertarik dengan penipuan yang populer. Penipuan seperti apa yang setan berikan mungkin ya? Kondisi pada saat iya. Oke, silakan Dr. Alvin. Ya, kalau kita lihat ini penipuan aja katanya penipuan. Bapa dari segala penipu, pendusta adalah setan, ya kan? Jadi penipuan yang populer artinya penipuan yang sudah terbiasa, yang disenangi itu, yang populer, yang paling digemari adalah penipuan di mana kita diangkat, kita punya seperti harga diri, tapi dibentuk, dibawa ke dalam kesombongan dan cinta diri gitu. Iya, kayak begitu. Iya. Saya mau sedikit mengomentari ya Dr. Alvin ya. Kita tahu dari tema dari awal yang disampaikan dari keempat Injil, penulis Injil yang dirangkumkan di dalam buku Kerinduan Segala Zaman adalah apa yang diajarkan oleh para rabi, orang Farisi, bahwa mereka itu secara bangsa itu sangat eksklusif. Bahwa Tuhan akan datang untuk melepaskan mereka. Jadi kerajaan duniawi dan kesombongan-kesombongan rohani yang tadi disampaikan oleh Dr. Alvin ya. Iya, betul. Sehingga apa yang Saudara Kifli sampaikan tadi bahwa penipuan yang populer artinya upacara-upacara keagamaan mereka pun itu merupakan suatu tipuan yang sepertinya mereka beribadah kepada Tuhan, tapi sebenarnya setan sedang bawa kepada mereka sedang pemujaan kepada diri mereka sendiri. Kelihatannya mereka berbakti kepada Tuhan, tapi di dalam perbaktian kepada Tuhan ini mereka sebenarnya tidak mengindahkan Tuhan sendiri, tapi mereka lebih memuja mereka punya diri sendiri. Oke, menyambung dari apa yang Saudara Kifli tadi nyatakan tentang penipuan yang populer, sehingga orang berharap untuk sesuatu yang sebenarnya bukan itu tujuan Tuhan, yaitu kepopuleran atau keuntungan-keuntungan duniawi, kemuliaan-kemuliaan duniawi. Padahal fokus Yesus adalah kemuliaan atau pertumbuhan rohani, agar mereka dipulihkan tabiatnya, diubahkan menjadi seperti Yesus. Dan Yesus mengecewakan, tadi kan disampaikan ada kalimat di dalam bab 40 ini, bahwa Yesus mengecewakan harapan-harapan mereka dengan sesuatu yang justru memalukan atau yang hina. Dan kita tahu penobatan yang mereka harapkan itu penobatan secara duniawi, sementara yang Yesus kemudian berikan kepada mereka adalah penobatan dalam tanda kutip, yaitu penyalipannya. Tertulis di sini kan, yang Yesus akan berikan kepada dunia adalah kehinaan yang dialami, yaitu penobatan, yaitu penyalipannya. Betapa sangat berbeda, sehingga tentu saja sangat berbahaya kalau Yesus mengizinkan mereka menobatkan dia sebagai raja, karena akan berbalik 180 derajat dari apa yang Yesus akan alami. Gimana menurut Dr. Alvin? Ya, benar sekali. Kan
Yesus datang pertama kali adalah untuk menunjukkan kerajaan kasih karunia-Nya. Kasih karunia yaitu melalui penderitaan, jalan salib, jalan kematian yang akan membebaskan kita dari dosa, kematian terhadap dosa. Dan Yesus mau ajarkan kepada kita adalah kita telah dijajah oleh dosa dan kita harus dibebaskan dari dosa, yaitu melalui kematian Yesus, penderitaan Yesus. Tetapi manusia diputarbalikkan oleh setan bahwa kita sedang dijajah oleh kejajahan Romawi pada waktu itu. Kita mungkin sekarang juga keadaan dijajah oleh kejajahan ekonomi. Kita rasa tidak terbebas dari keuangan yang sulit. Kita berusaha mencari itu. Kita lupa bahwa ada kedamaian abadi yang Yesus sedang berikan melalui keselamatan kita yang abadi, yaitu melalui jalan hanya dalam Yesus Kristus sendiri. Oke, terima kasih Dr. Alvin. Dan saya melihat bagaimana Yesus merasa sangat terbebani dengan kayak layak ramah yang tidak mengerti misinya. Sehingga Yesus kemudian menyuruh mereka pergi, jadi betapa langsung diputuskan mereka punya harapan, dikecewakan, sehingga mereka bersungut-sungut. Dan saking berbebannya Yesus, apa yang dia lakukan? Dia berdoa berjam-jam dan sambil menangis. Aduh, betapa sesuatu yang sangat menyentuh. Yesus mendoakan orang-orang yang tidak mengerti akan misinya. Saya lihat Angie mau bertanya. Silakan Angie. Baik, kan tadi dibilang bahwa Tuhan Yesus berdoa beberapa jam. Biasanya kalau anak-anak seperti Angie berdoa, kalau lama-lama itu pegel, udah pengen selesai. Terus kalau orang lain yang berdoa biasanya ketiduran. Aduh, ya. Jadi apakah kita bisa berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa sampai berjam-jam seperti itu dengan tekun kepada Tuhan? Wah, Angie pernah berdoa sampai berapa lama kalau gitu? Yang paling lama berapa? 1 jam. Wah, pernah 1 jam, cukup lama juga. Nah, ini ada pertanyaan dari anak-anak. Saya yakin para pendengar sekalian, mungkin ada juga anak-anak yang mendengar akan pembahasan ini. Anak-anak juga dikasih oleh Tuhan dan kita tentu semua ingin menjadi seperti Yesus. Bagaimana Dr. Alvin? Bisa nggak kita berdoa berjam-jam seperti Yesus berdoa? Kalau bisa tuh bagaimana caranya? Kalau sebenarnya di Taman Getsemani Yesus pun hanya meminta kita hanya berdoa 1 jam 1 hari saja. 1 jam artinya itu minimal gitu. Kalau mau lebih lama lagi itu jauh lebih baik. Tetapi dalam doa yang khusus sebenarnya yang bisa kita ungkapkan belajar dalam doa yang panjang hubungan dengan yang lama dengan Tuhan adalah sebenarnya kalau kita lihat pada waktu Yesus berikan kepada kita hari Sabat. Hari Sabat adalah hari ke-7 di mana kita melakukan persekutuan dengan Tuhan. Itulah hubungan doa yang terus menerus. Nah, setiap hari yang Yesus katakan di Taman Getsemani 1 jam saja adalah pergumulan terhadap dosa ini. Jadi Yesus minta saja kepada kita tidak usah banyak, 1 jam saja kamu sama berjaga-jaga dengan aku. Dan seperti yang Angie tanya tadi, apa kita boleh berdoa seperti Yesus? Bisa, yaitu doa bila mana kita bergumul dengan kita punya dosa dan hanya melihat jalan pelepasannya dari Yesus. Dan kita boleh berdoa terhadap kemenangan terhadap setiap pencobaan. Itu rasanya doa itu 1 jam pun masih kurang. Karena kita akan melihat betapa diri kita begitu banyak kekurangan dan kelemahan. Yang paling sukar adalah kalau kita tidak pernah merasa bahwa kita ini berdosa. Kita akan rasa doa yang 1 jam itu terlalu lama. Doa mungkin yang 5 menit pun terlalu lama. Karena kita hanya berdoa untuk cinta diri kita, kepentingan diri kita. Kalau sesuatu yang di luar itu, kita rasa itu terlalu lama. Terima kasih banyak Dr. Alvin, Saudara Kifli, dan Adi Angie. Para pendengar sekalian, Yesus tidak pernah melupakan kita. Tidak sekejap mata pun perhatiannya lepas daripada kita, meskipun kita seringkali jatuh bangun karena kesombongan kita, sehingga kita tidak mengerti jalan Tuhan yang indah di dalam hidup kita. Akan tetapi seperti seorang ibu yang memandang kepada anaknya dengan penuh kasih sayang, demikianlah juga Tuhan yang penuh kasih memperhatikan saudara dan saya. Saudara masih terus bersama kami dalam program Kerinduan Segala Zaman yang mengkompilasi kisah kehidupan Yesus dari keempat penulis Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dr. Alvin akan memberikan kesimpulan dari bab yang ke-40, suatu malam di atas danau. Kami persilakan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mereka yang gagal menyadari perlunya ketergantungan kepada Allah akan dikalahkan oleh pencobaan. Sekarang kita dapat menduga bahwa kaki kita berdiri teguh dan bahwa kita tidak akan pernah bergerak dari sana. Kita dapat berkata dengan penuh keyakinan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Tidak ada sesuatu yang dapat menggoncangkan imanku kepada Allah dan firman-Nya. Tetapi saudara-saudara, setan bermaksud untuk
mengambil keuntungan dari tabiat, warisan, dan sifat-sifat yang dipupuk, yaitu cinta diri dan kesombongan ini, serta membutakan mata kita akan keperluan dan kekurangan kita ini. Tetapi, hanyalah dengan menyadari akan kelemahan diri kita sendiri ini, dan dengan teguh memandang kepada Yesus, kepada firman-Nya, berdoa dengan sungguh-sungguh, maka saudara dan saya akan dapat berjalan dengan selamat. Tuhan memberkati kita. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajari kami semua bahwa begitu dosa ini sangat mengerikan, begitu cinta diri dan kesombongan sudah mendarah daging dalam hidup kami. Tapi Engkau memberikan jalan keluar. Hanya di dalam Yesus. Hanya dengan memandang kepada Yesus. Hanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang menyatakan dosa dan kelemahan kami. Yang memberikan kebenaran-Mu. Dan yang menyatakan bahwa kami sedang berada dalam tangan-Mu. Itulah yang akan memberikan kami kekuatan untuk mendapatkan keselamatan. Kehidupan kekal bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar sekalian yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, kami berdoa semoga berkat limpah dari Yesus menjadi bagian para pendengar sekalian, dan kami rindu untuk bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya, bab ke-41 dengan judul Krisis di Galilea. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.